Sudah siap hari ini? Sudah mandi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Ya kalau gitu kita siap dong puji Tuhan. Siap. Yuk semangat. Ya, hari ini kita mau puji Tuhan. Ibu Silvi dan Kak Eli harapkan kalian semua bukan sebagai penonton yang diem aja ya, tapi kita berdiri ikut bergerak buat puji nama Tuhan. Siap? Ya, yuk. Karya terbesar
Halo, selamat pagi anak-anak Bina Iman Santo Mikael. Senang sekali hari ini, pagi ini di hari Minggu 3 April 2022, Ibu kembali menjumpai anak-anak dalam kegiatan Bina Iman Online. Mari anak-anak sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita minta pimpinan Tuhan yuk. Semuanya duduk yang bagus, kita mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali mengikuti kegiatan Bina Iman Online. Tuhan, terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu. Engkau begitu baik untuk kami. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang temanya ini. Ini aksiku. Dari Roma 12 ayat 4 sampai 5. Ya. Ibu akan bacakan ya, Roma 12 ayat 4 sampai 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang sama, adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk Minggu Prapaskah yang ke-5. Itu tandanya sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Selama 4 minggu sebelumnya, masa Prapaskah yang ke-1, kedua, ketiga, dan ke-4. Coba nih, apa yang sudah kamu lakukan untuk sesama dan lingkungan kita? Apakah kita sudah berubah, anak-anak? Ya, di awal masa Prapaskah anak-anak sudah belajar, ya, sudah belajar mengenali diri sendiri, ya. Nah, anak-anak, kita sekarang mau lihat nih apa yang sudah kita lakukan selama 4 minggu ini, ya, untuk sesama, untuk lingkungan kita, ya. Kita lihat kembali ya anak-anak ya, apa yang kamu lakukan. Apakah aku sudah berubah, ya? Aku tidak marah-marah. Yang tadinya marah, sekarang tidak marah-marah. Terus, apakah aku sudah mengasihi sesamaku? Apakah aku sudah rajin berdoa? Rajin belajar. Walaupun mungkin belajar masih online ya anak-anak ya. Dan apakah aku sudah mengikuti Ekaristi? Ya, misa. Yang berikutnya, apakah aku sudah berubah? Menjaga alam ciptaan Tuhan. Memperdulikan kebersihan lingkungan. Mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak tahu bahwa jika kita berada di luar rumah, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Apakah anak-anak sudah taat kepada protokol yang berlaku? Atau kalian malah tidak menghiraukannya? Nah, anak-anak, itu semua yang sudah kita pelajari selama 4 minggu. Ya. Di sini juga anak-anak dari minggu kemarin ini kita belajar berderma. Berderma itu adalah memberikan sesuatu yang kita miliki, menyisihkan sedikit uang kita untuk diberikan kepada orang yang memerlukan, ya. Seperti contoh di gambar ini, ya, seorang anak memberikan uang, sedikit uang kepada orang tua. Ya. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh aksi aku
selama masa Prapaskah? Apakah kalian sudah menyisihkan uang kalian untuk memberikan kepada orang yang memerlukan? Nah, itu dia anak-anak, di minggu yang kelima ini kita mau mengevaluasi, kita mau melihat sampai sejauh mana apa yang sudah kita lakukan. Ya, tadi di bacaan Roma, anak-anak belajar anggota tubuh Kristus. Anak-anak, kita adalah tubuh Kristus. Ya, kita banyak anggota, ya. Tapi kita dalam satu tubuh Kristus maksudnya. Ya. Ini kita belajar nih, anak-anak ditantang dalam masa Prapaskah ini untuk bisa bekerja sama. Tidak sendiri anak-anak ya, melakukan yang tadi kalian lakukan selama 4 minggu itu tidak sendiri. Tapi kalian bersama-sama dengan orang lain. Dengan ayah, ibu, kakak, adik, teman, atau mungkin dengan musuh kalian. Ini anak-anak yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berani berubah anak-anak? Ya, seperti minggu-minggu sebelumnya yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina kalian, ya, kita ditantang untuk terus memperbaharui diri kita, berubah anak-anak, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Apalagi dalam bacaan ini, ya, tadi anggota tubuh Yesus itu banyak, ya, dikaruniai berbagai macam. Nah, kita ditantang untuk kita bisa enggak bareng-bareng bekerja sama. Apakah kita bisa memberikan aksi yang terbaik dalam masa Prapaskah ini? Coba anak-anak, masih ada waktu dalam minggu Prapaskah kelima ini, tinggal 1 minggu ya, sebelum kita masuk minggu Palma, ya, kita mau terus berusaha memperbaiki diri anak-anak. Anak-anak sudah tahu tadi, seperti tadi poin-poin di atas ya, kita mau berubah bukan hanya untuk lingkungan tempat kita tinggal, tapi juga kita mau berubah untuk sesama kita, ya. Itu yang Tuhan inginkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh melakukan apa yang Tuhan minta. Nah, anak-anak, selama di minggu kelima ini, kalian boleh berefleksi, kembali mengingat apa yang belum saya lakukan. Masih ada waktu anak-anak untuk berubah. Jangan kalian kecil hati atau kalian menjadi tidak mau berubah. Jangan, ya. Masih ada waktu untuk kita merubah diri kita. Kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kalian bisa berubah untuk sesama, kalian bisa lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita, kebersihan di mana tempat kita tinggal, menyayangi lingkungan sekitar kita, membuang sampah dengan baik anak-anak. Ya, kita mau belajar terus anak-anak. Tidak ada kata terlambat. Ibu percaya Roh Kudus yang akan membantu kalian. Minta kepada Yesus untuk kita merubah diri kita bersama-sama dengan semua anggota keluarga kita, dengan teman dimanapun kita berada. Ya, anak-anak, seperti tadi dikatakan, jangan lupa minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan selalu melindungi anak-anak, menyertai anak-anak. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Ya, demikian anak-anak, refleksi kita di minggu Prapaskah yang kelima ini. Semoga kita terus diberkati, diberi kekuatan untuk melakukan selama 1 minggu terakhir sebelum kita menghadapi minggu Palma dan juga kisah sengsara Yesus ya. Kita mau belajar. Roh Kudus beri kekuatan kepadaku. Ya. Amin anak-anak. Ayat hafalan kita belajar ya dari Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, ini yang kita harus ingat ya. Sekali lagi Ibu akan bacakan Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Wah, indah sekali ayat hafalan kita di minggu ini anak-anak ya. Semua ini adalah anggota. Semuanya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi tetap semangat untuk berubah. Tetap semangat untuk menunjukkan ini aksiku. Oke anak-anak? Iya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak Bina Iman online pada hari ini ya. Mari anak-anak kita menjadi utusan Allah di bumi ini ya. Siapa utusan Allah? Kamu ya, aku. Kita semua adalah utusan Allah. Anak-anak, kita bersyukur di minggu ini tanggal 3 April Bina Iman sudah dilakukan secara offline ya. Beberapa teman kalian sudah kembali boleh ke gereja ya, tentunya dengan melakukan protokol kesehatan. Kita bersyukur anak-anak ya. Anak-anak yang belum ke gereja, nanti kalian boleh minta izin dahulu kepada orang tua ya. Ikuti protokol. Tuhan Yesus pasti akan menyertai kalian, memberikan kalian kemampuan, memberikan kalian agar kalian lebih menjadi anak yang taat. Demikian anak-anak firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Ya anak-anak, kegiatan Bina Iman hari ini kita tetap melakukan ya apa yang menjadi puasa kita sama ini. Ya kan ini masih puasa nih, puasanya Katolik ya. Nah, misalnya, Bu, aku puasanya tidak jajan. Bagus. Ya, uangnya kita simpan untuk membantu teman kita yang berkekurangan. Tapi bukan hanya itu, puasa itu bukan artinya menahan lapar atau tidak makan, mengurangi makan, ya. Jadi yang biasanya jajan setiap hari, sekarang jajannya dikurangi, ya. Lalu juga bisa kita puasanya apa? Puasa tidak marah, ya. Puasa untuk tidak benci sama teman, sama adik kita yang kadang-kadang nakal, ya. Puasa kita juga bisa dengan membantu orang lain, membantu orang tua kita, ya di rumah. Kita juga puasa untuk tidak main-main saat belajar online. Nah, ayo sekarang kamu lakukan semua itu. Ibu yakin anak-anak itu luar biasa. Anak-anak Tuhan Yesus pasti setia, taat, dan juga mau berkorban berpuasa untuk orang lain. Ya, yuk kita lakukan dengan hati yang gembira. Ya, supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berguna, menjadi bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.